Informasi. Informasi secara umum adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses atau dikelola oleh penerimanya. Di era zaman sekarang, informasi sangat mudah kita dapatkan dan kita temukan. Entah itu melalui buku, internet, majalah, sosial media, koran, atau bahkan melalui orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Manusia tidak akan berpikir kalau tidak ada informasi, dan manusia tidak akan tidak berpikir kalau ada informasi. Informasi secara otomatis masuk ke dalam otak kita, mencerminkan siapa diri kita. Makanya manusia itu seperti teko. Kalau yang diisi dengan air teh, maka yang keluar air teh. Kalau yang diisi dengan air susu, maka yang keluar air susu. Air teh dan air susu tadi adalah informasi. Orang pintar seringkali menelan informasi yang baik, sedangkan orang bodoh seringkali menelan informasi yang buruk, menelan sampah. Ada dua hal yang membuat manusia tumbuh dan berkembang. Hal yang pertama adalah makanan fisik, dan hal yang kedua adalah makanan non-fisik. Makanan fisik. Makanan fisik adalah makanan yang masuk melalui mulut lalu dicerna oleh perut. Makanan ini berupa nasi, ayam, ikan, sayur-sayuran, tahu, tempe, buah-buahan, dan lain sebagainya. Pokoknya makanan fisik itu adalah makanan yang masuk melalui mulut lalu dicerna oleh perut. Dan yang kedua adalah makanan non-fisik. Makanan yang sering kali orang tidak ketahui dan seringkali orang tidak perhatikan sama sekali. Apa itu? Informasi. Segala sesuatu yang masuk melalui mata dan telinga akan membentuk pola pikir. Pola pikir akan membentuk keyakinan. Keyakinan akan membentuk suatu tindakan. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus akan membentuk siapa diri kita. Tapi sangat disayangkan, banyak orang yang tidak mengetahui bahwa makanan ini bisa membuat perubahan secara drastis. Informasi yang buruk itu lebih berbahaya daripada makanan yang busuk. Contohnya ketika kita menerima informasi yang salah, pornografi misalnya, maka kerusakan yang kita akan alami adalah kecanduan, kerusakan otak, tepatnya otak bagian depan, atau yang disebut prefrontal cortex, PFC. Kerusakan PFC ini menyebabkan turunnya konsentrasi, sulit memahami mana yang benar dan mana yang salah, sulit mengontrol emosi, sulit merencanakan masa depan, dan sulit berpikir secara kritis. Selain itu, pernikahan tidak lagi dianggap penting. Sering ganti-ganti pasangan, merendahkan lawan jenis, timbul keinginan untuk mencoba, dan pada akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Itulah tadi dampak dari pornografi. Sering menerima informasi yang salah akan menyebabkan kerusakan otak kita. Ucapan-ucapan kita akan menjadi kotor, dan perilaku tingkah laku kita akan menjadi hina. Lalu ketika kita ingin menjadi orang yang bertakwa, beriman, soleh maupun soleha, ingin menjadi ahli Al-Quran, ahli agama, ahli ibadah, maka kita harus menelan informasi-informasi yang ada kaitannya. Tentunya informasi yang baik. Contohnya seperti referensi-referensi Islam, mendengar dakwah dan murotal Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari hukum-hukum Islam, membaca sejarah-sejarah Islam dan syariat Islam. So, kalau kita mau berubah, mulailah dari merubah informasi-informasi yang masuk ke dalam diri kita. Tentukan dari sekarang.